Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mereka ketika turun Quran, ya ada kejadian-kejadian waktu turun Quran, mereka ada di samping Rasulullah kemudian menyampaikan tadi turun kepada saya, atau ada kejadian mereka di situ kemudian turun ayat tentang kejadian itu. Tapi mereka tadi ya, paling takut untuk berfatwa, paling takut salah dalam menafsirkan Al-Quran. Wa tauhidil ummah ala al-khalifah wa ruju' ilaihi fi al-mulimmat fakanu yatadafa'una al-fatwa fima bainahum wa yatasaaluna 'anil ahkam asy-syar'iyyah qabla an yusdiruha. Maka para sahabat dulu dalam masalah fatwa-fatwa hukum itu ya itu dikembalikan kepada khalifah yang memimpin. Khalifah sendiri juga bukan memutuskan hukum itu menurut pendapat beliau pribadi, enggak. Ya. Nanti kita lihat setelah ini kayak mana Abu Bakar. Ya. Bagaimana Abu Bakar kalau mendapati sesuatu itu, ya, dan beliau belum tahu bahwa di Quran itu sejauh yang beliau tahu enggak ada. Di hadis Nabi enggak ada. Apa langkah beliau? Apa kemudian beliau sendiri langsung putuskan? Tidak. Ya, para sahabat itu, ya, maka disebutkan di sini, qala Abdurrahman ibni Abi Layla, rahimahullahu taala, adraktu 20 wa 100 min ashabi Rasulullah sallallahu fama minhum muhaddithun illa wadda anna akhahu kafahu al-hadith. Wala muftin illa wadda anna akhahu kafahul fatwa. Kata tabi'in ini Abdurrahman ibni Abi Layla, saya tahu 20 wa 100 min ashabi Rasulillah, 120 ya para sahabat Nabi ini di mana mereka itu tidak menyampaikan hadis, melainkan mereka menginginkan bahwa hadis itu sudah disampaikan oleh orang lain. Mereka tidak memberi fatwa, melainkan mereka menginginkan sudah ada, artinya orang lain yang memberi fatwa. Begitu artinya mereka ya tidak suka untuk kemudian memberi fatwa hukum. Ya, kalau kita mungkin kan karena memang motivasinya biar dibilang kita paling alim. Maka kita terus yang bilang, ya, belum baca pun banyak kitab, belum tanya juga pendapat-pendapat yang lain, terus kita karena kita motivasinya untuk unjuk diri, ya. Para sahabat ini motivasinya adalah kebenaran dan maka takut sekali kalau kemudian yang mereka ini kan menjadi salah. Maka disebutkan di sini waqad rasamal khulafa'ur rasyiduna manhajan 'aziman faridan fi isdaril ahkam asy-syar'iyyah. Yaqulu Qayyim rahimahullahu taala. Maka para khulafa'ur rasyidun yang 4 itu telah meletakkan satu metode di dalam menetapkan hukum syariat yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Kana Abu Bakar As-Siddiq idza warada alaihi hukmun." Ini Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ijma' juga ulama kalau para sahabat siapa yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang mempersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam gua Hira. Abu Bakarlah sahabat yang disebut ketika mereka berdua di dalam gua Thur ya, ketika dikejar oleh musyrik Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau ada
idza warada alaihi hukmun. Kalau perlu kepada penetapan hukum, perlu jawaban hukum untuk satu masalah, nadhara fi kitabillahi ta'ala, beliau akan lihat ada enggak ayat berkenaan dengan itu. Fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qadha bihi. Kalau ada ayat, ya sudah, Abu Bakar menetapkan hukum berdasarkan ayat. Wa illam yajid fi kitabillah nadhara fi sunnati Rasulillah. Kalau enggak ada ayat tentang itu, Abu Bakar lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajada fiha ma yaqdi bihi qadha bihi. Kalau ada hadis, maka Abu Bakar menetapkan hukum berdasarkan hadis tersebut. Fa in a'yahu dzalika sa'ala an-nasa hal alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha fihi biqada'in. Nah, lihat ya, bagaimana sahabat ya. Ketika tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Ya, itu diumumkan. Adakah di antara kalian yang tahu bahwa Rasulullah dulu di masa hidupnya pernah ya menetapkan hukum tentang perkara ini? Siapa tahu waktu itu Abu Bakar tidak sedang Rasulullah, tapi ada sahabat lain yang ada waktu itu di situ. Maka Abu Bakar tanya dulu, ada enggak di antara kalian yang tahu bahwa Rasulullah pernah menetapkan hukum di masanya seperti ini? Ada enggak kalian tahu? Itu ditanya oleh Abu Bakar. Maka disebutkan farubbama qama ilaihi alqaum fayaqul qadha bihi bikadza wa kadza. Maka kalau ada dari sahabat, dari rakyatnya yang mengatakan Rasulullah dulu pernah menetapkan ini begini dan saya ada di situ, maka Abu Bakar akan mengambil itu sebagai dasar hukum. Fa illam yajid sunnatan sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a ru'usan nas. Kalau enggak ada juga jawaban tadi bahwa ada di antara mereka yang tahu bahwa Rasulullah pernah menetapkan hukum tentang itu, enggak ada juga. Apakah Abu Bakar menetapkan hukum sendiri? Enggak. Jama'a ru'usan nas, mengumpulkan para pemuka-pemuka sahabat, mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat. Jama'a ru'usan nas, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Fastasyarahum, lalu Abu Bakar bermusyawarah dengan pemuka-pemuka sahabat. Fa idza ijtama'a ra'yuhum 'ala syai'in qadha bihi. Apabila kemudian disepakati dalam musyawarah itu bahwa hukumnya A, itulah yang dijadikan hukum oleh Abu Bakar. Ya, lihat Abu Bakar saja yang paling banyak mulazamahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling mungkin juga bertakwa kepada Allah dari sahabat-sahabat yang lain, tapi tidak mengambil sikap dengan pendapat pribadi langsung, padahal sedang dalam otoritasnya sebagai pemimpin, mengumpulkan tadi sahabat-sahabat senior ya yang dianggap ahlur ra'yi untuk tanya pendapat mereka ini apa hukumnya. Nanti mana yang kemudian disepakati, itulah yang diinikan. Maka sekarang mohon maaf kita bilang ya, pemimpin-pemimpin ya udah dirinya bodoh, itu tidak meminta pendapat kepada orang dalam bidang itu, di orang itu adalah ahlinya. Enggak, gerabantan yugro. Ya. Atau mungkin bahkan sudah didatangi oleh orang-orang ahli karena mereka merasa ada tanggung jawab moral karena itu bidang mereka, biar enggak salah didatangi walaupun enggak diminta.
lalu minta waktu bertemu dengan pemimpin karena merasa ini jangan salah kompetensi mereka sampaikan. Nah, kemudian apa? Tidak didengar juga. Nah, ini semua kalau kita lihat memang karena motivasi tadi ya, yang telinga awaknya ham dumai tapu apa ni bah. Yang cara bantan lepum dumai dah yo. Ini motivasinya, ya, motivasi. Ya, maka kalau ya orang di dalam memimpin motivasinya adalah ya kemaslahatan umat, ya, maka tentu dia akan sangat-sangat ingin ada pendapat ahli-ahli agar supaya sesuatu itu betul-betul wujud maslahahnya. Tapi ketika yang mau jadi motivasi maslahah pribadi, nah inilah yang kemudian tidak membuat mereka. Nah, Abu Bakar tadi kita sebut, ya, paling banyak bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi ada masalah. Ya, tidak langsung beliau padahal lagi punya otoritas sebagai khalifah, tapi mengumpulkan para sahabat, minta pendapat mereka, mana nanti yang kemudian disepakati, itulah yang dipegang. Wa kana Umar yaf'al dzalika fa in a'yahu an yajida dzalika fil kitab was sunnah sa'ala hal kana Abu Bakar qada fihi bi qada fa in kana li Abi Bakar fihi qada bihi wa illa jama'a ulama an-nas wastasharahum fa idza ijtama'a ra'yuhum 'ala shay'in qada bih. Umar juga mengikuti polanya Abu Bakar. Kalau dilihat di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, maka kemudian Umar tanya kepada, ya, adakah kalian tahu bahwa Abu Bakar di zaman kepemimpinannya menetapkan hukum tentang ini? Kalau ada yang bilang, oh ada Abu Bakar, maka Umar langsung menetapkan hukum seperti yang sudah ditetapkan Abu Bakar. Kalau enggak ada, Umar bukan juga memutuskan secara pribadi, mengumpulkan lagi ulama sahabat untuk diminta pendapat daripada mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, thalithan yang ketiga, wajah as-sahabatu ba'da mautin nabi mushkilatin jisama ta'amalu ma'aha bihikmah wa hazm mustamaddin mimma tarabbu alaihi min hadi nubuwati faqad irtadda qabail al-arab 'anil islam fawaqafa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu fi harbihim waqfatahu asy-syuja'ata al-'azimah التي نصر الله بها الدين وثبته وأعاد العرب إلى شريعة الإسلام ودرأ الفتنة قبل استفحالها. Di zaman ini para sahabat menghadapi, ya, problematika besar di mana sejumlah suku-suku dari Arab itu menjadi murtad. Maka dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq itu mengambil sikap yang berani dan tegas, sehingga dengan itu dapat mengembalikan orang-orang yang murtad kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tegaklah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kasabbabat hurubur riddati fi wafat akthar al-qurra wa hufdhatil Quran min as-sahabah alladhi ustushhidu fi ma'arakah al-Yamamah didda Musailamah al-Kadzdzab wa man ma'ahu minal murtaddin. Pada periode ini, waktu memerangi orang-orang murtad di perang Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengatakan dirinya sebagai nabi, ya, maka banyak para penghafal Quran dari kalangan sahabat itu menjadi syahid. Maka kemudian apa yang terjadi adalah, ya, fa khashiya as-sahabah 'anil Quran min adh-dhiya' wadh-dhahab aw at-tahrif wal ikhtilaf. Maka para sahabat khawatir nanti kalau penghafal Quran ini, ya, sudah syahid. Dalam perang Yamamah itu lebih 70 para sahabat yang hafal Quran itu syahid. Dikhawatirkan ke depan ada perang-perang lagi, maka akan banyak yang syahid. Di sini tidak disebut, ya. Maka muncul gagasan dari Umar ibn Khattab agar supaya Quran yang memang sudah ditulis di pelepah-pelepah korma, di batu-batu, di tulang belulang, ya, di dedaunan,
Tapi tidak ada yang mengumpulkan di dalam satu mushaf itu kumpulan lembaran-lembaran yang lengkap dari Al-Fatihah ke An-Nas. Enggak ada. Yang menulis di pelepah kurma mungkin sekian ayat, yang lain sekian ayat, yang lain sekian ayat. Maka Umar khawatir kalau ini tidak kemudian dikumpulkan dalam satu kumpulan yang dari tadi Al-Fatihah ke An-Nas, nanti penghafal Quran ini di perang-perang ke depan akan syahid lagi sehingga bisa hilang ini Quran. Ulama menangkapnya, Allah memberi ilham kepada Umar untuk mengusulkan ini kepada Abu Bakar. Maka atas lihat kayak mana kewaraan tadi sahabat. Ini tapi tidak dibahas di sini karena ini bukan babnya. Di Ulumul Quran dibahas. Awal ide Umar itu ditolak Abu Bakar karena apa? Takut ini perkara bid'ah. Karena Allah nggak suruh Quran itu dikumpul dalam satu kumpulan. Nabi juga di masa hidupnya nggak pernah suruh. Maka Umar mengusulkan ini, Abu Bakar keberatan, nggak mau. Saya tidak mau melakukan. Ya Allah tidak suruh, ya Rasulullah tidak suruh. Tapi Umar tetap dengan gagasannya mengusulkan ini penting untuk kemudian dibukukan, dibukukan. Akhirnya Abu Bakar mengutus Umar jumpai sekretaris wahyunya Nabi Zaid bin Sabit, minta pendapatnya bagaimana. Ketika Umar mengutarakan idenya Quran supaya digabung dalam satu mushaf sehingga lengkap dari Al-Fatihah ke An-Nas, sehingga sudah terpelihara dia dijaga, sehingga kalau ada yang syahid nanti ini Quran sudah ada dalam tulisan, tidak lagi dalam hafalan. Lagi-lagi Zaid bin Sabit juga takut, tidak mau. Bahkan Zaid bin Sabit mengeluarkan kalimat apa? Kamu ajak angkat gunung Uhud, bukan Jabal Rumat yang tempat pemanah itu. Gunung Uhud kalau kita pergi haji atau ini kan biasanya ada ziarah ke Uhud. Itu kan yang gunung besar yang di belakangnya, bukan bukit pemanah itu, bukan. Kamu ajak saya angkat gunung Uhud itu lebih saya pilih daripada kamu ajak saya mengumpulkan Quran dalam mushaf. Itu begitu takut para sahabat. Tapi kemudian Abu Bakar tadi, karena Umar terus mengusulkan idenya, mengumpulkanlah tadi para sahabat besar untuk musyawarah bagaimana merespon usulan Umar. Akhirnya musyawarah itu menyepakati untuk kemudian baik memang untuk bukukan. Maka dalam kajian usul fikih hal seperti ini disebut dengan masalih mursalah. Apa masalih mursalah? Masalih itu adalah maslahah. Dalam bahasa kita juga maslahah. Maslahah itu dilihat dari dua sisi. Jalbul manfaat. Dengan melakukan itu kita dapat manfaat. Atau darul mafsadah. Dengan melakukan itu atau tidak melakukan itu kita terhindar daripada kerusakan. Terhindar dari kerusakan. Kita ambil contoh lah. Ada kegiatan di satu tempat. Kemudian kita datang ke situ, rupanya di situ juga ada orang yang alim, lalu kita bertanya sesuatu dengan dia, dapatlah kita ilmu yang kita belum tahu sebelumnya. Berarti kehadiran kita itu ada manfaat. Ini namanya jalbul maslahah, jalbul manfaat. Kebalikannya, kita diundang tadi ke satu tempat, rupanya di situ ada orang yang tunggu mau pukul kita. Kita nggak datang ke acara itu, nah kita dapat faedahnya apa? Darul mafsadah. Nggak dapat kerusakan. Kalau kita datang udah dipukul kita. Nah, jadi masalih mursalah itu apa? Pertama, kemaslahatan tadi itu secara dalil Al-Quran dan hadis tidak ada disuruh dan juga tidak ada dilarang. Ini namanya mursalah, tidak disuruh, tidak dilarang, tetapi dalam melakukannya ada faedah tadi, kemaslahatan, inilah disebut dengan masalih mursalah.
membukukan Quran di dalam mushaf enggak ada perintah. Tapi juga enggak ada larangan. Ya. Tetapi dalam membukukannya ada faedah tadi apa? Terpeliharanya Al-Quran daripada hilang, daripada penyimpangan, daripada kesalahan. Tapi yang perlu dipegang kata para ulama usul, masalih mursalah ini tidak masuk ke wilayah ibadah. Tapi dia masuk ke wilayah muamalah. Nah, ini kan bukan ibadah mengumpulkan Quran dalam mushaf untuk kemaslahatan supaya Quran tidak hilang. Maka tidak boleh orang menggunakan dalil masalih mursalah untuk kemudian untuk ibadah. Kenapa kamu buat itu? Dilarang ke enggak? Disuruh enggak? Tapi membuatnya kan ada kebaikan. Kalau orang sering mengatakan begitu, ya. Orang sering mengatakan begitu. Nyukahana larang, gayu bihana, tapi pupuk kena kebaikan. Ya, apa kebaikan ini? Ya, itu tidak masuk ke wilayah ibadah. Ya, karena apa? Ya, ini standar ukurnya. Ya. Saya punya kitab, ya, Qawaid Ma'rifatil Bidah. Bagaimana kaidah kita mengetahui itu perkara diada-ada dalam agama? Itu salah satunya selain nggak ada dalil dasarnya di Quran dan di hadis apa? Sesuatu yang itu di zaman Rasulullah SAW ada terjadi, tapi Rasulullah tidak buat. Ya, dari sisi ibadah, begitu juga zaman sahabat, begitu juga zaman tabi'in, 3 periode yang dipuji oleh Rasulullah sebagai periode terbaik, mereka nggak buat. Lalu datang kita sekarang mengatakan itu baik. Contoh, ya, ada enggak orang meninggal di zaman Rasulullah? Ya banyaklah, anaknya Ibrahim meninggal, para sahabatnya yang mulia meninggal. Ada enggak kemudian Rasulullah melakukan sesuatu itu? Oh enggak ada, sahabat ada, enggak. Ini tabi'in ada, enggak. Kemudian datang kita, apa salahnya ini kan baik? Kalau itu baik, kan Rasulullah yang duluan melakukan. Kalau kita mengatakan itu baik, Rasulullah tidak buat, pada itu ada terjadi di zamannya, berarti kita lebih paham dari Rasulullah dong. Rasulullah nggak tahu kalau itu baik, kan? Kan itu baik. Pertanyaannya, kalau baik Rasulullah lah yang terdepan melakukannya, tapi Rasulullah nyatanya tidak melakukan. Berarti kalau kita mengatakan itu baik, berarti Rasulullah kurang paham dong. Baiknya Rasulullah kurang tahu kalau itu baik, kan? Itu sebagai ininya jamaah rahimakumullah. Jadi tadi menulis dan menyusun Al-Quran di dalam mushaf ini disuruh tidak oleh Allah dan Rasulullah, dilarang tidak. Tetapi kemudian ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Seperti juga menulis hadis Nabi tidak disuruh kumpulkan di dalam kitab-kitab. Nah, ini masalah mursalah. Maka jamaah rahimakumullah disebutkan di sini, ya, falamma insyaraha sadru Zaid li hadhihi al-muhimmah akhadha yatatabba al-Quran yajma'uhu mimma kana kutiba alaihi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min jaridin nakhal wal hijara al-bayda wa sudurir rijal hatta wajada akhir surat Taubah ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari. Maka setelah tadi disepakati oleh para sahabat dalam musyawarah yang dibuat oleh Abu Bakar, ditugaskanlah Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran di dalam mushaf. Ini jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita ambil yang penting-penting saja. Yang kelima adalah wa anmas sunnah an-nabawiyah falam yudawwinha as-sahabah al-kiram tadwinan jami'an nadhara li kauni aktsari as-sahabah yahfazuha hifazan tamman wa kana ba'dhum qad dawwana minha al-katsira fi suhufihi al-khassah wa ma'a dhalika faqad alzama al-khalifatan ar-rashidani Abu Bakar wa Umar الصحابة بالتقليل من رواية السنة حتى لا يدخل فيها الكذب والتلبيس وكان يستوثقان ممن يروي السنة
allati lam yasma'aha min qablu minas sahabah. Penulisan hadis di zaman itu sangat-sangat sedikit. Karena memang Abu Bakar, Umar secara khusus itu melarang untuk para sahabat itu untuk meriwayatkan hadis. Takut apa? Takut ada terjadi dustaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rawa Qabisatu ibnu Zu'aib qala ja'atil jaddatu ila Abi Bakar As-Siddiq tas'aluhu mirathaha. Ada seorang nenek itu datang kepada Abu Bakar bertanya bagiannya dari harta warisan. Faqala ma laki fi kitabillahi ta'ala syai'. Oh, kamu enggak ada hak di Quran, enggak ada dibilang kamu ada hak warisan, enggak ada. Seorang nenek datang ke Abu Bakar minta jatahnya dari harta warisan. Abu Bakar bilang, kamu enggak ada jatah di Quran. Wa ma alimtu laki fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Farji'i hatta as'alan nas. Saya juga tidak temukan dalam hadis Nabi ada hak kamu dari warisan. Kamu pulang dulu. Saya tanya pendapat orang-orang. Kamu pulang dulu. Saya tanya dulu pendapat orang-orang. Fasa'alan nas. Faqala Al-Mughirah ibn Syu'bah hadartu Rasulullah SAW a'taha as-sudusa. Kata Al-Mughirah ketika Abu Bakar tanya tadi, ya, Al-Mughirah mengatakan saya pernah menghadiri, ya, suatu ketika Rasulullah itu memberikan 1/6 dari warisan kepada seorang nenek, Faqala Abu Bakar hal ma'aka ghairuka. Ini yang penting poin mau dibilang. Ini yang penting poin dibilang. Apa para sahabat dulu, ya, pertama meminta para sahabat untuk supaya tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya, takut apa? Ada orang-orang yang menggunakan kesempatan itu memalsukan hadis. Nah, maka kalaupun ada yang meriwayatkan misalnya hadis dan menyampaikan hadis, itu diminta kesaksian. Padahal Al-Mughirah ini sahabat mulia, orang kalau dalam hadis adil, jaminan, garansi. Seharusnya Abu Bakar udah cukup lah. Ketika bertanya, ada nggak di antara kalian yang tahu Rasulullah pernah memberi hukum, menetapkan hukum tentang nenek dapat nggak warisan? Al-Mughirah menjawab, saya pernah hadir dalam satu majelis Rasulullah memberi kepada nenek itu 1/6. Abu Bakar mendengar ini dari Al-Mughirah, tanya apa? Hal ma'aka ghairuka, ada enggak orang lain yang jadi saksi selain kamu? Ini untuk kehati-hatian bahwa benar Rasulullah ada melakukan itu. Walaupun yang menyampaikan orang yang enggak pernah bohong selama ini, tapi Abu Bakar enggak mau terima dulu sebelum ada enggak orang lain. Faqama Muhammad ibnu Maslamah faqala mislama qala Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Bangunlah seorang sahabat lain namanya Muhammad ibni Maslamah dan mengatakan, ya, saya ada waktu itu dan Rasulullah memberikan kepadanya 1/6. Fa'anfadhahu laha Abu Bakar. Baru diberikan kepada nenek tadi 1/6. Ini kehati-hatian sahabat terhadap hadis. Maka kita bilang sekarang ini apa? Atau kita ambil satu lagi contoh, atau jangan panjang, kita cukupkan. Nah, sekarang kita kalau melihat bagaimana seseorang, ya, menyampaikan satu hadis itu, ya, sering kadang-kadang, ya, orang menyampaikan apa, ya, khutbah atau apa, lalu mengatakan dalam satu riwayat siapa nggak dibilang, ya, di mana dia ambil nggak dibilang. Dalam satu riwayat, dalam tabah riwayat upegah, kuatnya ane upegah, riwayat tu po, derajat hadisnya seperti apa? Atau kadang-kadang ada juga mengatakan, dalam tabah kita pun ane upegah. Sehingga mohon maaf kalau kita dengar apa yang dia sampaikan, terkejut-kejut kita. Ya, apa? Enggak pernah kita dengar ada riwayat itu. Enggak pernah kita dengar ada riwayat itu.
Tapi dia hanya mengatakan lam taboh riwayat po Bukhari, po Muslim, ya. Kemudian di kitab apa, derajat hadisnya seperti apa. Abu Bakar tadi, ya. Udah yang bilang Al-Mughirah ibn Syu'bah ini kan orang yang garansi, nggak mau terima. Ada nggak saksi lain yang waktu itu ada menyaksikan bahwa Rasul memberikan kepadanya 1/6? Setelah ada baru kemudian menginikan. Ya, karena takut itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lam yakunil khilaf baina sahabah katsiran wala kabiran. Fakanu yu'azzimuna ba'dahum wa yuqaddiruna kubara'ahum wa yahtarimuna ahla syura fihim wa yarji'una ilaihim. Wa qad alzama Abu Bakar wa Umar kibar as-sahabah bil baqa' fil Madinah liruju' ilaihim 'inda al-hajah. Perbedaan pendapat fikih di zaman sahabat itu ya sedikit sekali kalaupun ada terjadi. Itu disebabkan karena pola mengeluarkan hukum dengan musyawarah kibar sahabat. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu mengambil kebijakan sahabat-sahabat besar nggak boleh tinggal di luar Madinah. Nggak boleh pindah ke Basrah, nggak boleh pindah ke Yaman, nggak boleh pindah ke Syam, nggak boleh pindah ke Mesir, tinggal di Madinah. Untuk apa? Ada hal-hal kemudian tadi dikumpulkan untuk kemudian diminta pendapatnya. Nah, makanya ya, wa kana nidhamu syura ma'mulan bi indal khulafa' ar-rasyidin wa huwa nidhamun faridun fi istinbatil ahkam yahsimul khilaf wa yudayyiq da'iratahu. Maka sistem memproduk hukum di zaman itu adalah apa? Tadi dengan musyawarah. Maka dengan begitu yang diambil hasil musyawarah, tidak timbul khilaf. Tidak si A pendapat begini, si B pendapat begitu. Nah, sehingga timbullah khilaf. Karena apa? Dimusyawarahkan, pendapat yang disepakati, itulah kemudian diambil. Sehingga pendapat yang lain menjadi sendirinya adalah gugur. Nah, ini adalah sistem yang dijalankan oleh para sahabat. Wa ma'a dzalika faqad wujida al-khilaf fil fiqh wal fatwa baina as-sahabah radhiyallahu anhu fi masail mahsura. Nah, tapi ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, tapi ini fi masail mahsura, dalam hal sangat-sangat terbatas sekali perbedaan pendapat mereka. Sedikit sekali. Nah, perbedaan pendapat mereka. Ini ada diberi contoh tapi saya tidak baca lagi. Yang berikutnya terakhir, ta'addadat masadirut tasyri' fi hadzal 'asr. Ila janibil Qur'an was sunnah dhahara al-ijtihad bil ra'yi wa kana ar-ra'yu 'indahum syamilan al-qiyas as-sahih wal istihsan wal bara' al-asliyah al-istishab wa sadd az-zari'ah wal maslahat syar'iyyah al-mu'tabarah summa baja ba'da dzalika al-ijma'. Di periode inilah kemudian sumber hukum fikih itu sudah bertambah. Kalau zaman Nabi 2 aja, Quran dan hadis. Zaman ini sudah bertambah kepada apa? Kepada kemudian qiyas. Kemudian ketika mereka tadi musyawarah mufakat, kemudian tidak ada pendapat yang berbeda, lahirlah kemudian ijma. Dan ketika mereka melakukan qiyas dan menetapkan hukum tadi yang tidak ada di Quran dan hadis, mereka sudah menggunakan ya dalil-dalil yang itu dibahas dalam usul fikih. Ada istihsan, ada masalih mursalat, ada sadduz zari'ah, ada al-istishab dan sebagainya. Nah, ini di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum sumber hukum fikih sudah bertambah, ya. Tidak lagi cuma Quran dan hadis, sudah ada qiyas, sudah ada ijma, nanti sudah ada fatwanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, periodisasi fikih Islam di periode yang kedua sejak zaman setelah wafat Rasulullah sampai berakhirnya khilafah ar-rasyidah dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di tangan seorang khawarij. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.